Menara berteknologi tinggi di Noida City diruntuhkan menjadi onggokan puing-puing dalam waktu kurang dari 10 detik. Video ini berasal dari situs online harian The Guardian. 3.700 kilogram bahan peledak digunakan untuk meruntuhkan gedung yang terdiri dari 850 apartemen. Pengadilan tertinggi memerintahkan penghancurannya setelah memutuskan bahwa menara itu dibangun secara ilegal. 80.000 ton limbah konstruksi sekarang diurus Re-Sustainability, salah satu dari beberapa instalasi daur ulang limbah dari peruntuhan bangunan di ibu kota India, New Delhi. Instalasi itu mendaur ulang 800 ton limbah setiap harinya. Kami mendapat komisi dari pemerintah Noida untuk memproses 28.000 ton limbah dari dua menara itu. Setelah diproses, kami akan menjual semua agregat dalam bentuk ubin ke pasar bebas. प्रोसेस करने के बाद इसमें से एग्रीगेट्स निकलेंगे और उसको उन्हीं एग्रीगेट को यूज़ करके टाइल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको मार्केट में ऊपर सेल आउट कर सकते हैं. Sektor konstruksi India menghasilkan sekitar 150 juta ton limbah setiap tahun. Hampir sepertiga limbah padat yang dihasilkan area perkotaan di India berasal dari industri konstruksi. Limbah dari bangunan dan bangunan yang dihancurkan biasanya akan dibuang secara ilegal. Itulah yang dicari sekelompok sukarelawan ini. Limbah seperti itu disebut malba dalam bahasa Hindi. If you're walking along the periphery, there's a lot of malba there. We have not reached the periphery. Sukarelawan dari proyek Malba membuat foto tumpukan puing dan mengirimkannya ke badan berwenang agar mendapat izin untuk mengolah limbah dengan selayaknya. Kota itu memiliki 200 tempat pengumpulan dan 5 instalasi daur ulang limbah semacam ini. Semua lokasinya ditandai pada sebuah peta digital yang diciptakan tim Malba. Mereka diberi tanda dengan titik biru dan hijau. And in red, we have the illegal dumping points for Malba. Yang berwarna merah adalah tempat pembuangan ilegal. Itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Orang biasanya mengklik gambar. Kami meminta warga untuk memberikan informasi jika melihat malba yang dibuang sembarangan. Kami menempatkan di peta, kemudian memberikan informasi ke MCD dengan argumentasi itu harus dibersihkan. So that at least we can take it to the MCD and sort of make a very strong case that hey, this needs to be cleaned up. Walaupun di seluruh New Delhi ada 100 tempat penampungan, sebagian besar perusahaan konstruksi mengambil jalan pintas dengan membuang sampah secara ilegal. Mereka mempekerjakan pengumpul sampah informal yang diupah murah untuk melakukan pekerjaan kotor mereka, biasanya di malam hari agar tidak dilihat orang. They're business-minded people. Mereka adalah orang bisnis, mereka ingin menghemat dan menghasilkan uang. Mereka perlu mencari uang dan membuang secara ilegal bagi mereka sebetulnya tidak masuk akal secara ekonomi. Mereka lebih suka menjual malba ke orang yang bisa menggunakannya untuk menimbun lubang. Kalau tidak bisa menemukan tempat untuk membuang limbah, mereka akan membuang sembarangan. Karena mereka harus melakukan perjalanan dalam jumlah tertentu untuk bisa dapat keuntungan. Sejauh ini belum ada pembongkaran konstruksi yang sepenuhnya tanpa limbah. Juga tidak ada sistem pengumpulan dan transportasi daur ulang limbah konstruksi. Padahal itulah yang diperlukan bagi ekonomi sirkuler. Jalan ke masa depan masih panjang. Jadi sukarelawan proyek Malba yakin pekerjaan mereka masih banyak.